Terbongkar sudah bahwa anggaran pendidikan selama ini diakali untuk kementerian dan lembaga sehingga dana 20% tak benar-benar sampai. Pantas saja pendidikan tak maju, ini jelas melanggar undang-undang dan Presiden Prabowo sudah pahami itu. Akankah penyelewengan anggaran era Jokowi ini akan diajukan sebagai pelanggaran hukum? Kita tunggu saja karena fraksi Golkar dan PDIP sudah sepakat di DPR. Masa sidang kita akan bahas anggaran ini. Dan di situ saya akan pertanyakan, mana alokasi 20% yang untuk pendidikan itu? Kalau tidak, ini undang-undang APBN ini cacat hukum dan bisa berakibat fatal kalau dibawa ke MK. Karena pelanggaran terhadap undang-undang, berbagai undang-undang dan aturan. Jadi ini akan kita uber terus bahwa you boleh masukkan itu anggaran kedinasan, tapi siapkan anggarannya. Dari mana anggarannya? Ya sebagai Menteri Keuangan you harus jangan ambil dari sini. Jangan ambil dari sini karena ini haknya anak-anak didik. Gitu loh, anak-anak didik yang dari mulai dasar, menengah sampai ini. Tahu nggak Bang Akbar? 24% daripada anak-anak kita itu nggak sekolah. Yang tamatan SD hanya 22%. Yang tamatan S1 sampai S3 itu nggak sampai 5%. Terus kita menyongsong bonus demografi dengan Indonesia Emas dengan hanya landasan ini nggak akan dapat kita. Ini tamat SD paling tinggi 22,27%. Iya. Itu per angka 2024 loh. Artinya baru kemarin nih. Iya. Tidak atau belum sekolah 24,3. Yang sarjana hanya 4,7. Ya. Indonesia Emas macam apa yang sedang kita kejar dengan situasi ini? Ya itu. Berapa fraksi yang setuju dengan pikiran Anda, Mbak Winar, di revisi? Sekarang PDIP sudah ngangkat di kemarin rapat kerja. Tadi saya ketemu dengan Ketua MPR, saya sampaikan kalau bisa Gerindra juga dukung supaya ini jadi gerakan yang cukup besar dan Menteri Keuangan harus sadar bahwa you harus ikutin ini konstitusi, undang-undang Sikdiknas, peraturan pemerintah semua you harus ikutin. Tapi kan komposisi APBN-nya akan memusingkan Menteri Keuangan lagi, tentu saja Presiden. Kalau kemudian dirubah lagi, justru Pak Presiden bertanya kepada Ketua MPR tadi disebut, kenapa nih 20% anggaran kita pendidikan kok masih begini aja? Makanya Pak Muzani tadi minta data, saya kasih data-datanya. Dia juga setuju, ini kalau pendidikan model begini kita nggak akan keluar. Saya bilang tujuan dari Pak Astacita, Pak Prabowo yang untuk pendidikan nggak akan tercapai. Karena bagaimana? Kita punya guru honorer gaji 300.000. Kita punya sekolah-sekolah hancur semua. Terus kalau kita tidak gerak, terus mau sampai kapan ini? Lah iya makanya kemana uang 724 triliun itu? Ini ada yang ditransfer daerah. Nah jadi mestinya kan transfer daerah itu itu dibiayain ini yang 724 itu transfer ke daerah itu kurang lebih 347 triliun transfer daerah. Yang untuk pendidikannya artinya 347 untuk transfer daerah itu tanda petik tidak boleh lagi sebenarnya ada daerah yang sekolahnya hancur, anak-anaknya tidak pakai sepatu ke sekolah, tidak ada buku-buku yang bisa dipelajari, sekolah di meja-mejanya itu harus terbuat rapi, sudah pakai komputer. Ada 20% dari APBD juga. APBD juga. Itu pasal 31 Undang-Undang Dasar itu ayat 4 itu 20% itu dari APBN dan APBD. Nah itu kan. Jadi ternyata ada dari APBN 20% APBD juga. Tapi itu kan hanya terjadi kalau bupatinya atau gubernurnya ngerti yang beginian. Punya visi. Mereka dompleng bahwa ini kan udah ada ditransfer dari ini. Jadi dianggap itu klaim bahwa seolah-olah ini dari daerah juga. Wow. Gitu loh. Pak Ali. Ini gimana Bapak ini? Jadi kita kagetnya kok kenapa sampai departemen dan kementerian yang lain menjadi ditunjang oleh anggaran ini. Padahal dari itu kan mereka sudah jalan rutin kan, itu sudah dari dulu berjalan di pendidikan di masing-masing departemen itu. Jadi kita tidak mau melihat ke situ. Yang justru di sini pun kan pendidikan nasional juga kan ada anggaran pembangunan dan anggaran ASN-nya. Tapi hanya untuk kualitas penilai pelajar mengajar itu yang kita masukkan. Disiapkan di dalam konstitusi kita 20%. Tapi 20% ini kemana? Setelah saya lakukan survei, riset segala macam, ternyata 20% ini lebih banyak digunakan untuk anggaran-anggaran di luar fungsi di luar pendidikan. Saya arahkan Pak, supaya waktu kita terbatas dan kita harus membicarakan ini, bahwa pemirsa per hari ini 20% dari total APBN, katakanlah begini, gampangnya, ada 1000 APBN kita, 1000 triliun.
atas nama keputusan besar tadi pada amandemen itu 20% dari total APBN itu dialihkan ke pendidikan. Tetapi dalam kenyataannya yang saya pahami, karena saya pernah jadi anggota DPR juga, ternyata 20% itu dibagi-bagi kepada 17 KL, kementerian lembaga. Betul. Seperti itu kan seharusnya Pak Mekeng sesuai dengan aturan yang ada. Yang saya pahami pada saat amandemen Undang-Undang Dasar 45, ya, terus yang kedua pembahasan Undang-Undang Sisdiknas sekitar tahun 2003, itu nuansanya adalah memberi penguatan kepada pendidikan kita mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Tapi dan itu disiapkan anggaran yaitu 20% ini. Tetapi tahun 2009 itu Menteri Keuangan membuat peraturan Menteri Keuangan yang menambah frase fungsi pendidikan. Nah, ini tidak boleh. Menambah frase fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan. Nah, kalau menambah frase fungsi pendidikan, dia bisa melebar kemana-mana. Nah, akhirnya tahun 2007 Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang mengatakan bahwa anggaran pendidikan itu hanya digunakan untuk pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Alokasi 20% untuk pendidikan bersifat wajib dan pemerintah tidak bisa menafsirkan angka ini secara fleksibel. Artinya pemirsa saya bantu bahwa 20% itu tidak boleh dibagi-bagi kepada KL yang saya sebutkan tadi. KL itu macam-macam, mulai dari Kementerian Agama, Perhubungan, PU, semuanya ada banyak sekali gitu. Pendidikan. Itu salah itu. Salah. Melanggar undang-undang. Wow. Dan terakhir ada peraturan pemerintah tahun nomor 18 tahun 2022 itu menegaskan bahwa anggaran 20% ini tidak boleh digunakan untuk kedinasan. Jelas itu. Apa makna dari kata kedinasan di situ? Kedinasan itu tadi itu KL-KL itu membiayai pendidikan KL-KL itu. Kan ada pendidikan misalnya di perhubungan, di misalnya Departemen Keuangan, itu tidak boleh pakai ini. Porsinya yang mereka gunakan berapa banyak, Pak? Dari angka yang saya miliki. Iya. Yang menggunakan, kita ngambil tahun terakhir saja. Yang menggunakan anggaran itu 13.000 orang. Untuk menggunakan anggaran 104 triliun. Oke. Terus jadi, yang berapa tadi? 13.000 orang. 13.000 orang menggunakan anggaran 104 triliun. Untuk 104 triliun. Dia pakai itu 104 triliun. Oke. Sementara yang pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang ada 64 juta siswa hanya 94 triliun. Wah. Jadi kan ini kan sangat tidak adil. Dan tidak kena terhadap semangat daripada Undang-Undang Sisdiknas maupun konstitusi kita. Yang 13.000 kedinasan tadi itu siapa saja mereka? Oh, banyak itu 17 itu yang kedinasan itu. Itu pegawai atau mahasiswa atau siswa? Siswa. Dan siswa itu kan bisa aja misalnya dia mau naik pangkat, dia ikut dulu pendidikan kedinasan. Dan itu kan dibiayai. Mulai dari seragamnya, sepatunya, bahkan dikasih uang sekolah. Dikasih biaya penginapan, biaya semuanya. Sementara anak didik kita kan dia harus bayar. Ini gitu loh. Jadi potret pendidikan kita tidak akan pernah keluar dari ini kalau semua model kayak gini. Pak Mekeng. Penonton kita itu awas yang pada bagian-bagian seperti ini. Saya ulangi lagi. Jadi total APBN kita untuk 20% per tahun ini berapa, Pak? 724 triliun. 724 triliun. Nah, dari 724 triliun itu ada 104 triliun dipakai oleh kedinasan yang 13.000 orang. 13.000 orang. Sementara yang dipakai oleh pendidikan ANSI dasar, menengah dan tinggi 64 juta orang itu 94 triliun. 94 triliun untuk 64 juta orang. 94 triliun tambah 104, ini kan belum 724. Iya. Nah, itu dipakai lagi yang fungsi-fungsi yang lain. Intinya tidak dipakai untuk pendidikan. Enggak. Meskipun argumennya Menteri Keuangan, ini Menteri Keuangan yang mana sih? Yes, yang sekarang. Sri Mulyani. Dan itu PMK 2009 itu dia yang buat. Oke, agak sulit saya mencari kata yang tepat untuk ini. RAPBN 2025 disusun, karut-marut anggaran pendidikan jangan terulang. Keresahan publik akibat kenaikan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri beberapa waktu lalu telah mengungkap kekacauan anggaran pendidikan yang bermuara pada mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Perbaikan tata kelola anggaran pendidikan pun menjadi salah satu isu penting yang disorot dalam penyusunan rancangan APBN 2025. Dalam sebulan terakhir, pemerintah
dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat telah merampungkan pembahasan awal dalam tahapan penyusunan rancangan APBN 2025. Kini tahap berikutnya adalah perumusan draft rancangan Undang-Undang APBN 2025 sebelum dibahas lebih detail pada Agustus dan disahkan pada Oktober nanti. Salah satu isu penting yang mengemuka dalam pembahasan adalah tata kelola belanja pendidikan yang bersifat wajib dengan porsi anggaran 20% dari total APBN. Meski mendapat alokasi belanja yang besar dan anggarannya harus meningkat dari tahun ke tahun, ongkos pendidikan di Indonesia tetap mahal. Pendidikan yang semestinya bisa menjadi alat mobilitas sosial masih menjadi barang mewah yang sulit diakses masyarakat.